jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Nah, hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual. Nah, maksudnya gini, jadi dalam satu network itu sendiri atau dalam satu jaringan itu sendiri, kalau menggunakan switch, ya ini sudah ada di gambar ya, ini analoginya seperti ini. Nah, jadi dalam satu switch atau dalam satu jaringan, dalam satu jaringan itu kita bisa membagi dua virtual lokal. Nah, jadi satu switch bisa membagi dua virtual lokal atau bahkan lebih. Nah, tergantung bagaimana nanti konfigurasinya. Itu nanti akan coba saya praktekkan. Boleh nanti kalian menyimak atau coba langsung mendownload di Play Store kalau memang menggunakan handphone. Nah, penggunaan VLAN tersebut membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel. Jadi di mana dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen itu sendiri, tanpa bergantung pada lokasi workstation pada gambar di bawah ini. Nah, jadi gini, saya sedikit menjelaskan mengenai gambar ini. Ya, saya sedikit menjelaskan mengenai gambar ini. Misalkan kalian bekerja pada suatu perusahaan, dan di perusahaan itu memiliki taruhlah 3 lantai atau 2 lantai lah. Nah, yang dimana masing-masing lantai pasti memiliki switch. Ingat ya, nanti saya kasih tahu switch itu apa, gambaran switch aslinya seperti apa. Tapi dalam Cisco itu switch itu seperti ini. Ya, ini switch namanya. Ini ketiga ini itu namanya switch. Oke, kita langsung praktek nanti. Nah, satu switch utama itu bisa membagi dua VLAN ya. VLAN ini berarti masih dalam cangkupan lokalnya, belum ada internet lah intinya. Jadi satu switch bisa mengcover dua switch, bahkan bisa lebih ya. Ini tergantung bagaimana konfigurasinya atau tergantung bagaimana infrastrukturnya nanti. Nah, dalam kasus ini adalah di switch pertama atau switch utama itu dia bisa membagi ke switch bidang IT departemen dengan switch HRD departemen. Nah, kalau kalian di kelas 1 sudah belajar mengenai namanya pembagian bandwidth, mungkin bisa lah ya. Nah, switch utama ini itu sebagai tadi saya ulangi ya, switch utama ini itu sebagai pembagi LAN atau pembagi VLAN-nya. Misal IT departemen IT dia memiliki 192.168.1.1 misalkan. Nah, kemudian di switch HRD dia mempunyai IP address 192.168.1.2. Nah, secara logika yang beberapa hari yang lalu kalian sudah belajar mengenai IP address. Secara logika adalah dia masing-masing departemen ini itu bisa saling ping atau bisa saling mengirimkan data kalau belum dikonfigurasi secara VLAN. Nah, karena itu apa fungsinya VLAN tersebut? Fungsinya VLAN adalah membagi segmen-segmen yang berbeda walaupun dalam satu jaringan yang sama. Saya sebutkan tadi, misalkan di IT departemen memiliki IP address 192.168.1.1. Kemudian di HRD departemen memiliki IP address 192.168.1.2. Nah, logikanya adalah seharusnya bisa saling berkomunikasi atau bisa saling mengirimkan data. Namun, dalam konfigurasi VLAN, walaupun dalam satu network, dalam satu jaringan yang sama, dia tidak bisa mengirimkan informasi, data, atau file. Ya, karena apa? Karena di VLAN ini dikonfigurasikan, jadi masing-masing departemen itu memiliki VLAN-nya masing-masing. Misal di departemen IT, dia memiliki nama VLAN IT departemen. Kemudian di departemen HRD dia memiliki VLAN HRD. Nah, jadi otomatis secara nggak langsung sudah beda segmen, sudah beda nama VLAN, otomatis tidak bisa mengirimkan data ke masing-masing departemen.
Itu walaupun dalam satu jaringan yang sama. Itu jadi fungsinya VLAN itu dipecah, jaringannya dipecah dibagi dari beberapa segmen gitu. Tinggal bagaimana kita konfigurasikannya. Nah, nanti saya akan coba praktekkan langsung. ini contohnya seperti ini. Saya coba zoom sedikit. Nah, layer 2 atau layer 3 saya nggak akan fokus ke sini ya. Saya akan coba fokus yang ke topologi yang di atas aja, yang sederhana ini. Yang dimana kalau dalam VLAN 1, nah, jadi masing-masing PC ini itu adalah terkonfigurasi untuk switch. Jadi switch ini ya, satu switch itu bisa dikonfigurasikan untuk beberapa VLAN, tergantung kita atau tergantung kitanya ingin dikonfigurasi sampai berapa VLAN-nya gitu. Nah, dalam kasus yang ada ini layer 2 dan layer 3, dia hanya dikonfigurasi hanya sampai VLAN 2 gitu. Dan dimana di VLAN 1 dia mengcover ya, ini satu switch mengcover 2 VLAN, yang dimana VLAN 1 itu mengcover 2 PC. Ya, ini bisa lebih ya, bisa 10, bisa 100, tergantung bagaimana konfigurasinya. Ini ya, hanya contohnya saja. Kemudian di VLAN 2 dia mengcover sebanyak 2 PC juga. Ini hanya contoh, ini gambaran saja. Gitu. Jadi yang dimana ketika nanti dikonfigurasikan, otomatis kalian bisa menambahkannya baik secara device komputernya atau secara VLAN-nya mau sampai berapa. Nah, di layer 3 seperti ini. Nah, di layer 3 bisa dilihat di sini dia memiliki segmen IP. Nah, ini segmen IP-nya. Jadi segmen IP-nya VLAN 1 memiliki 192.168.132.20 sekian. Sama di VLAN 2 juga 132. Jadi masih dalam satu jaringan yang sama. Cara kerja VLAN itu digunakan untuk mengklasifikasikannya baik menggunakan port, MAC address dan sebagainya. Semua informasi yang mengandung penandaan pengalaman suatu VLAN disimpan dalam suatu database. Nah, gitu. Jadi nanti ini secara teori aja, nanti saya coba praktekkan gitu. Nah, tipe-tipe VLAN misalkan. Keanggotaan VLAN pada suatu VLAN dapat didasarkan pada port yang digunakan oleh VLAN tersebut. Sebagai contoh, pada bridge atau switch dengan 4 port 1, 2, dan 4 merupakan VLAN 1, sedangkan port 3 dimiliki oleh VLAN 2. Nah, seperti ini. Ini contohnya nih, seperti ini contohnya. Ini hanya contohnya saja gitu. Nah, kelemahannya user tidak bisa untuk berpindah-pindah. Apabila harus berpindah, maka network administrator harus mengkonfigurasikan ulang. Jadi, yang tadinya awalnya mau dari VLAN 1 ke VLAN 2, otomatis kita sebagai network administratornya harus merubah secara manual atau mengkonfigurasikan ulang. Jadi itu salah satu kelemahan dari VLAN. Jadi ingin pindah dari VLAN 1 ke VLAN 2, ya mau tidak mau kita konfigurasikan ulang. Nah, kalau ini hanya teorinya saja, nanti kita coba, ya kita percobaan, cuman nggak seperti gambar ini ya. Saya akan mencoba yang lebih sederhana lagi. Saya akan coba konfigurasi sesuai gambar yang seperti ini percobaannya. Nah, yang perlu diperhatikan pertama adalah masing-masing dari device-nya. Device-nya apa? Itu ada switch, ada PC dan sebagainya. Gitu. Dan yang kedua yang nggak kalah penting adalah codingannya atau dalam artian konfigurasinya. Gitu. Ya, nanti kita bisa coba ya, kita coba langsung. Nah, sebelumnya kalau nanti Pak gimana cara konfigurasinya? Ya, saran saya kalian bisa download dulu Cisco Packet Tracer. Nah, kalau punya laptop ya atau komputer, download aja Cisco Packet Tracer. Kalau hanya mempunyai handphone, cukup download Cisco Packet Tracer Mobile. Nah, kalau pengen mencari itu ada Packet Tracer Mobile. Ini saya Google Play dulu. Ya, kalau ini buat kalian yang punya ini ya, yang punya handphone. Cisco
paket tracer. Nah, yang ini ada Cisco paket tracer mobile. Ya, ada Cisco paket tracer mobile. Kalian klik. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ada Cisco paket tracer mobile. Nah, kalau sudah kita open aja sama kalian. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari si UI user interface dari Cisco paket tracer mobile. Nah, sesuai janji saya akan coba mengkonfigurasikan VLAN secara sederhana aja dulu. Gitu. Nah, di sini buat kalian yang mau mencoba-coba ya, itu nggak masalah gitu. Nah, cara bagaimana nampilin ini? Ya, ini ada tampilan nih. Kita ada hub, end device, router, switch, wireless, dan sejenisnya ya. Nah, yang akan kita pakai sesuai dengan modul tadi adalah satu switch dan 2 PC. Ya, satu switch dan 2 PC. Nah, oke, kita lanjut. Pak, bagaimana cara nampilin ini? Kalian cukup klik aja, klik di tengah atau di mana, yang jelas harus pada lembar area kerja ini. Kalian klik aja, nanti muncul seperti ini. Terus kita pilih switch. Nah, switchnya itu kita bisa pilih mau pakai switch yang berapa. Nah, di sini saya pakai yang switch 2960 kayak gini. Ya, saya pakai switch dengan tipe 2960. Oke, muncul. Kemudian kita tambahkan 2 PC. Sama caranya, klik di lembar tengah-tengah atau di mana. Kemudian kita pilih end device. Di end device kita pilih PC karena kita ingin menambahkan PC. Kita klik PC-nya. Kita tarik di sini. Kemudian saya klik lagi, saya tambahkan PC-nya lagi. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita akan menambahkan kabel. Nah, bagaimana cara menambahkan kabelnya? Kalian bisa klik ini bagian switch-nya. Nah, di sini ada 2 nih. Mau pakai cara cepat, pakai cara lama, atau pakai cara lama. Kalau pakai cara lama, kita klik connect. Kita connect ke sini. Kita pilih kabelnya mau yang mana. Itu lama. Itu lama banget. Saya nggak suka dengan lama-lama. Ya. Nah, saya mau pakai cara cepat. Cara cepatnya adalah saya klik switch-nya. Saya pilih auto connect. Kemudian saya klik PC-nya. Nah, ini seolah-olah kabelnya udah nyatu nih. Ini kabel yang warna hitam, kabel namanya. Kemudian klik switch-nya lagi, auto connect, klik PC-nya, dia otomatis. Nah, kalau memang di sini warna kuning seperti ini, berarti si switch-nya itu lagi mulai atau lagi on lah intinya. Nah, biar gini ya cepat nggak lama, kita klik ini. Nah, langsung hijau semua. Nah, kemudian apa yang akan kita konfigurasikan? Ya, apa yang akan kita konfigurasikan? Nah, di sini yang akan kita konfigurasikan pertama adalah PC-nya. PC, masing-masing PC ini kita akan konfigurasikan. Gitu. Saya klik PC-nya. Oke. Kemudian klik desktop. Kita akan menambahkan IP address. Kemudian masuk IP versi 4 configuration. Nah, di sini ada yang namanya di HCP, ada yang namanya static. Kita pakai yang static. Kita inputkan manual. Ini seperti ini manual. Dan ini manual ya. Nah, kalau sudah, klik apply. Atau pilih apply. Oke, di sini ada pemberitahuan bahwa IP sudah terkonfigurasi. Kita close saja. Close lagi. Kemudian konfigurasi PC yang kedua. Sama caranya, klik PC-nya. Masuk ke desktop. Kemudian pilih IP versi 4 configuration. Saya masukkan dengan IP yang sama seperti ini. Masih dalam satu jaringan yang sama. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian diajarkan atau dikasih teori mengenai IP address. Di bagian subnetting itu ada modulnya. Yang dimana kalau mempunyai 2 PC,
ya sudah, nggak boleh lagi pakai IP yang sudah ada atau yang sudah digunakan sama PC yang lainnya. Nah ini sama, hanya saja bedanya ada switchnya gitu ya. Kita apply, ini kita oke. Nah sekarang kita tes dulu nih, kita tes dulu PC 0 dengan PC 1 itu berhubungan atau tidak ya. Kita tes dulu. PC 0 itu memiliki IP 192.168.1.1. PC yang kedua atau PC 1 itu memiliki IP address 192.168.1.2. Nah kita coba ping nih, bisa atau tidak. Saya klik PC yang 0, masuk ke desktop, masuk ke command prompt yang ini. Nah di sini sama ya caranya, saya ping 192.168.1.2. Nah kalau muncul reply seperti ini, itu menandakan bahwa PC 0 dengan PC 1 itu sudah terhubung dengan baik. Pak, kok gampang banget? Iya, itu hanya dari sisi pengaturan konfigurasi IP. Tapi bukan ini yang akan kita bahas. Kita hanya mengecek apakah PC A atau PC A ke PC B sudah terkoneksi atau belum. Nah, cara tesnya adalah dengan cara seperti ini. Ping, terus masukkan IP-nya berapa. Bukan IP A-nya ya, tapi IP PC yang lainnya gitu. Dan di sini saya mencoba menggunakan menggunakan PC ini dulu, ngeping ke PC ini. Ya. Tadi hasilnya adalah dua bisa lihat sendiri, hasilnya adalah reply seperti ini. Nah, hasil reply seperti ini itu menandakan bahwa masing-masing PC sudah terkonfigurasi dengan baik. Nah, sekarang barulah kita konfigurasi switch-nya agar si PC 0 tidak bisa ngeping lagi ke PC 1. Oke, sebentar, saya tambahkan dulu note-nya. Nah, kemudian di sini saya ganti bukan PC 0 ya. Di sini IP departemen. Apply. Di sini saya klik PC-nya, device, rename. Di sini HRD departemen. Klik apply. Oke, ya. Ini contohnya gimana caranya IT departemen itu tidak bisa ngeping ke HRD departemen. Nah, inilah konfigurasinya. Klik VLAN, masuk ke CLI atau singkatan dari Command Line Interface. Oke, saya klik. Nah, seperti ini. Pak, kok panjang banget? Nah, nanti saya jelaskan sedikit demi sedikit, gitu. Ya. Nah, pertama-tama kita berikan nama di masing-masing VLAN. VLAN 10 kita beri nama IT departemen. VLAN 20 kita beri nama VLAN HRD departemen. Caranya ketika muncul seperti ini kalian tekan enter saja. Ya, kalau saya tampilkan keyboard deh, kalian dengan enter saja ini. Ya, muncul seperti ini, switch. Ya, muncul seperti ini, kalian ketik aja N, E sama N. Ya, saya ingin dulu. Ya, kalian klik ini. Ya, ketik enter N. N itu singkatan dari enable. Kita enablekan dulu. Ya, saya tuliskan enable gitu. Kan kepanjangan. Ya, itu bisa disingkat. Jadi E sama N saja. Kita enter. Nah, di sini switch-nya sudah berubah. Ya. Switch-nya sudah berubah menjadi switch pagar lah ya. Bahasa awamnya pagar gitu kan. Switch pagar
gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke konfigur terminal. Nah, di konfigur terminal adalah rootnya. Jadi kita bisa mengkonfig salah satu terminal untuk menambahkan masing-masing VLAN. Nah, caranya singkat saja conf t. Ya. CONF spasi T. Singkatan dari konfigur terminal. Enter. Nah, di sini enter configuration command per line. Nah, jadi kita sudah masuk ke config-nya. Nah, kita barulah kasih nama di masing-masing departemen. Misal VLAN 10. Enter. Switch config VLAN. Kita namakan name IT, ya, name IT departemen misalkan. Oh sorry, nggak boleh pakai spasi ya, tidak boleh pakai spasi. IT departemen. Oke, nah kemudian kita exit lagi. Exit. Kita namakan VLAN 20. Name HRD departemen. Kemudian exit. Nah, sampai di sini kita sudah selesai menamakan masing-masing VLAN tersebut. VLAN 10 adalah IT departemen, VLAN 20 adalah HRD departemen. Gitu. Jadi masing-masing VLAN ini udah terbentuk nih. Hanya saja IT departemen dengan HRD departemen itu masih bisa berkomunikasi. Ya. Ini hanya baru menambahkan saja. Namun IT departemen dengan HRD departemen itu masih bisa berkomunikasi, masih bisa ngeping lah. Nah, barulah kita akan masuk meng-create ya, membuat namanya masing-masing kedua departemen ini tidak bisa berkomunikasi. Nah, caranya adalah kita cek dulu. Ini berpengaruh ya. Ini namanya FA01, FA02 itu namanya adalah interface. Ya, interface atau biasa kita sebut kabelnya lah. Jadi FA01, FA02 adalah interface-nya. Nah, yang akan kita konfigurasi pada tahap ini adalah interface-nya. Interface yang mengarah ke masing-masing departemen. FA01 mengarah ke IT departemen. FA02 mengarah ke HRD departemen. Nah, yang akan kita konfigurasi pertama adalah FA01. Saya klik switch-nya lagi. Kemudian saya klik masuk CLI. Nah, di sini masih dalam kategori switch config ya. Di sini kita masukin interface atau biasa singkat aja INT itu singkatan dari interface. Interface F01. Sorry, sekarang kurang spasi. Interface spasi F01. Nah, saya lanjut interface F01. Berarti kita akan mengkonfigurasikan si interface F01 ini yang mengarah ke IT departemen. Nah, kita lanjut, saya enter switch config if. Barulah kita masuk ke switch port mode akses. Saya enter. Ya, jadi kita memberikan mode akses dulu nih ke FA01. Ya, kita memberikan akses dulu FA01 ini. Gitu. Kemudian switch port akses VLAN 10. Jadi FA01 ini dia hanya mempunyai akses ke VLAN 10 saja.
tidak memiliki akses ke VLAN 20. Nah, kemudian kalau sudah kita enter, kemudian kita exit. Sekarang kita tes, ya, kita tes. Tadi di awal-awal, ya langsung berubah oranye ya, langsung berubah kuning. Ya, kita cepatkan aja pakai ini. Jadi di awal IT departemen dengan HRD departemen itu bisa berkomunikasi. Sekarang kita coba tes, masih bisa atau enggak nih. Saya klik PC yang IT departemen, kemudian kita masuk ke desktop, kemudian masuk ke command prompt, ya. Saya ping lagi, 192 168.1.2. Nah, tadi di atas kita masih bisa ngeping. Nah, kemudian ketika kita konfigurasi VLAN, dia muncul notifikasi request timeout. Ini menandakan bahwa IT departemen sudah tidak bisa berkomunikasi dengan HRD departemen. Ya, tadi kita lihat di atas ya. Di atas kita coba ping ke HRD departemen, itu masih bisa, masih replay. Kemudian kita konfigurasi VLAN-nya, muncul notifikasi request timeout. Ini menandakan bahwa yang kita konfigurasikan tadi, VLAN tadi, itu sudah benar. Hanya saja kita belum mengkonfigurasikan VLAN 20-nya atau VLAN si HRD departemen itu sendiri. Oke, ini kita bidang kedua, ya. Saya klik switch-nya lagi ya. Saya klik switch-nya lagi, saya klik CLI. Kemudian saya akan mengkonfigurasikan VLAN 20-nya. Ya, caranya sama. Dilihat dulu VLAN 20 itu atau HRD departemen itu menggunakan interface berapa. Tadi IT departemen menggunakan interface FA01. Nah, sekarang kita menggunakan FA02 untuk mengkonfigurasikan VLAN 20 HRD departemen. Kita klik switch-nya, CLI, sama caranya interface F02. Ya, karena mengarah ke HRD departemen, masuk ke lagi, ya, switch port mode akses, enter. Terus kemudian switch port mode 20, enter, exit. Nah, selesai. Sampai sini konfigurasi VLAN selesai. Nah, terus gimana caranya kita biar tahu apakah benar VLAN 10 IT departemen? Nah, caranya adalah do show. Ini saya singkat ya, harusnya gini ya. Do show, saya singkat jadi SH. Do show VLAN. Nah, kita cek di sini. Kita tik di sini, kita lihat VLAN 10 IT departemen status aktif dengan port FA01. VLAN 20 HRD departemen status aktif dengan port FA02. Gitu. Nah, ya. Nah, itu adalah contoh dari yang namanya kita mengecek apakah benar, ya, apakah benar si VLAN yang kita konfigurasi tadi, VLAN 10 apakah IT departemen dan VLAN 20 apakah HRD departemen, dengan cara kita cek dulu do show VLAN. Jadi ketika sudah dicek dan statusnya sudah aktif, berarti FA01 sudah tidak bisa berkomunikasi dengan FA02. Pak, kalau saya misalkan, Pak, saya disuruh satu switch 4 PC misalkan, caranya bagaimana? Sama, kita klik PC, kita klik di sebelah tempat, kita pilih N-Device, kita tambahin PC misalkan di sini, terus kita klik lagi, tambahin PC di sini,
Nah, sama caranya. Misalkan saya klik switch-nya, saya auto connect, saya klik ini, switch lagi, auto connect, ya saya cepat, klik. Nah, di sini saya tambahkan, misalkan di sini di PC ini saya tambahkan IP-nya seperti ini. Saya apply, dan saya close. Di sini juga sama. Saya apply, close. Nah, kita coba ping ya. Kita coba ping PC 2 ke PC 3. Anggaplah ini sama ya. Ini HRD juga, ini IT departemen juga. Tapi kita coba tes dulu, kita coba testing. Ping 192.168. Ya, masih reply. Dia masih reply, berarti masih bisa. Nah, bagaimana konfigurasinya? Yang paling terpenting itu adalah kalian tahu ininya. Ya. Yang penting kalian tuh tahu ininya, tahu interface-nya FA03 atau FA04. Ini yang penting, interface ini paling penting. Nah, sekarang kita konfigurasi nih, FA03 sebagai IT departemen, FA04 sebagai HRD departemen. Caranya sama, saya klik switch-nya, saya klik CLI. Ya, saya klik CLI, saya sama, center. Saya exit dulu ya, exit dulu biar dari awal. Saya exit dulu semuanya. Masih switch, kita enablekan dulu EN. Kemudian switch, configure terminal. Ya, kemudian kita cek dulu tadi. Terus kita cari tadi interface-nya berapa? Interface F03. Ya, langsung aja switch port mode access. Ya, switch port access VLAN 10. Nah, intinya FA03 ini itu akan dimasukkan ke VLAN 10 menjadi IT departemen. Nah, kemudian center, selesai. Kemudian kita cek interface FA04 yang HRD departemen tadi. Ya, sama switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Exit. Kita cek to show VLAN. Nah, di sini terlihat jelas VLAN 10 IT departemen status aktif memiliki port FA01 dan FA03. Kemudian VLAN 20 HRD departemen status aktif memiliki port FA02 dan FA04. Nah, sampai di sini ketika ingin menambahkan PC lain, kalian cukup langsung masuk ke interface-nya seperti ini. Gitu. Yang penting interface kalian itu ada dan sudah tahu. Itu ya, itu contoh sedikit dari VLAN di paket Tracer Mobile. Oke, nah ini saya akan coba ganti dengan Cisco yang di PC ya. Saya coba ganti Cisco yang di PC. Oke, nah ini adalah Cisco Packet Tracer versi desktop, gitu. Jadi ini Cisco Packet Tracer versi desktop seperti ini. Nah, jadi bisa dikatakan ini sedikit beda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita bisa klik tengah terus kita milih yang mana, tapi kalau ini enggak. Kalau yang di PC itu kita sini milih bawahnya. Di bawah kita bisa milih banyak.
yang membedakan hanya user interface-nya saja, tampilannya aja yang beda. Selebihnya konfigurasinya dan lain-lain sebagainya itu sama gitu. Nah, kita coba di PC. Caranya kita klik switch. Nah, ini sini switch nih. Nah, di sini banyak ya pilihannya, ada 2960 dan segala macamnya. Di sini saya pakai 2960. Ya, kita klik dulu misalnya, kita klik dulu. Kita klik di sini. Ya, kita pilih baru kita klik. Nah, kemudian saya mulai pilih PC. Ada di end device. Ya, end device ini PC. Saya klik PC 1. Saya pilih lagi PC seperti ini. Nah, terus kemudian untuk kabelnya kita klik yang gambar petir nih, connection. Nah, kalau gambar ini automatic. Jadi saya pakai automatic aja biar cepat. Saya klik ke sini. Saya tarik ke sini. Saya klik lagi automaticnya. Saya klik ke sini, ke sini. Nah, dalam Cisco Packet Tracer, garis interface yang seperti ini, yang hitam seperti ini, itu adalah kabel strike. Nah, kalau yang kabel putus-putus, namanya crossover. Gitu. Nanti di sini ada keterangannya kok, oke yang mana aja. Gitu. Nah, saya lanjut untuk gimana cepatnya ini, agar biar hijau semua, saya klik yang gambar ini. Saya klik gambar ini, ya jadi hijau semua. Sama ya caranya, kita masuk ke PC dulu, kita klik PC. Nah, ini tampilan dari PC gitu. Ini dari PC-nya seperti ini. Jadi saya tadi klik PC, muncullah seperti ini. Nah, kemudian masuk ke desktop. Tuh sama, pilihannya lebih banyak sih sebenarnya. Terus kita setting konfigurasi dulu, IP konfigurasi misalnya. Tuh sama. Ya, sama, nggak ada bedanya. Ya, misalkan 192, 168, 1.1. Nah, kalau pakai yang PC, ketika kita tekan tombol tab pada komputer atau pada keyboard, itu otomatis langsung muncul subnet marknya. Nah, kalau udah, ya sudah, kita close aja. Gitu. Nah, baru nanti muncul di PC yang kedua sama. Nah, ini PC yang kedua atau PC yang sebelahnya gitu. Sama ya, masuk ke desktop, kita masuk IP configuration, masuk ke IP-nya. Nah, seperti ini sama, nggak ada bedanya. Ya, kemudian saya close. Nah, saya akan masuk ke PC secara pengaturan. Nanti saya akan masuk ke secara pengaturan seperti apa. Nah, tadi kita melihat si masing-masing device itu kan ada fast Ethernet FA01, fast Ethernet 02. Nah, nanti kita akan coba tampilkan. Nah, cara tampilinnya adalah kalau di Cisco Packet Tracer di laptop atau di komputer ya, dengan cara ya pokoknya nanti kalian masuk ke menu option. Ya, masuk ke menu option, terus pilih preference, kemudian nanti ada namanya always show port table. Maaf ya, nggak bisa tampil di sini ya. Pokoknya nanti pilih option, preference, nanti checklist bagian always show port labelnya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini muncul nih. Ini udah muncul. Tuh. Ini FA01, ini FA02. Ya, ini muncul ya, ada FA01-nya yang mengarah ke sini, ada FA02 yang mengarah ke sini. Itu ya, pokoknya pilih option, kemudian pilih preference, checklist bagian pada always show port labelnya. Nanti akan muncul sendiri. Nah, kemudian kita akan coba konfigurasi di si switch-nya. Caranya sama, kita klik switch-nya. Nah, itu sama ya. Saya presentasikan dulu. Nah, di sini ini tampilan dari switch-nya. Kemudian kita masuk ke CLI. Nah, sama nih, kita enter. Enable, kemudian kita masuk ke VLAN,
konfigur terminal dulu, ya, enable, terus masuk ke konfigur terminal, enter. Nah, kemudian masuk lagi ke VLAN 10, ya. Kemudian kita beri name, misalkan IT department, terus exit, VLAN 20, name, ID department. Sama ya, caranya sama, konfigurasinya sama. Ya, konfigurasinya dengan yang di mobile tadi itu sama. Kemudian kita langsung interface ya, INT F01. Nah, untuk ini yang mengarah ke IT departemen. Nah, kita masuk switchboard, mode akses, switchboard, akses, VLAN 10, exit, jangan lupa VLAN 20, interface F02, switchboard, mode akses, switchboard, akses, VLAN 20, exit. Kita cek do show VLAN. Nah, kita cek di sini. Nah, kita cek di sini. Do show VLAN. Kita cek VLAN 10 dengan nama IT departemen, status aktif, mempunyai port F01. VLAN 20 dengan name HR departemen, aktif, FA02 port. Gitu, semoga sih dengan keterbatasan seperti ini ada sedikit banyak yang bisa saya sampaikan ke kalian. Ya, nanti kalau memang ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.